Oke, halo Aquarius. Hai Aquarius. Halo juga Crosswatcher, lagi memantau Aquarius ya. Ini general reading, energi banyak orang yang punya birth chart Aquarius. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada vice versa ya, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Kita lihat prediksi buat Aquarius. Aquarius tahun 2026. Oke. Aquarius 2026. Oke. Jadi di sini aku lihat ya, mungkin kamu akan berusaha kuat atau kamu akan berusaha lebih kuat untuk menjalani segalanya, untuk menjalani pekerjaanmu, menjalani usahamu, atau ya melanjutkan segala sesuatunya gitu. Mungkin ada beberapa ngerasa berat, ada beberapa ngerasa sangat berat, tapi ya mau nggak mau harus kuat, harus lebih kuat ya. Dan sebenarnya ya kita sebagai manusia kan hanya bisa berusaha ya. Kita hanya bisa melakukan yang bisa dilakukan atau kita berusaha gitu. Tapi ya kalau kamu optimis, kalau kamu tidak mudah menyerah, tidak putus asa, kamu akan menerima hal-hal yang luar biasa. Beberapa akan menerima mujizat, beberapa akan menerima keajaiban gitu ya. Semoga ada perubahan yang tidak terduga. Oke. Terus sebenarnya kamu ini bisa memimpin langkahmu sendiri ya. Kamu bisa memimpin jalanmu sendiri. Oke. Jadi yang ngerasa bingung tentang bagaimana ke depannya, bagaimana arah tujuan hidup saya gitu. Coba tanyakan dirimu ya, karena jawabannya ada di dalam dirimu. Jawabannya ada di hatimu, ada di batinmu. Dan coba dicari itu ya, jawabannya. Atau cari cahaya itu. Cari cahaya di dalam dirimu. Dan sebenarnya ya kamu memimpin langkahmu itu. Kamu memimpin jalanmu untuk masa depan. Oke? Oke. Jangan sia-siakan peluang atau kesempatan yang akan datang ya. Jadi peluang atau kesempatan itu bisa aja itu berkah, itu anugerah ya. Jadi jangan disia-siakan. Ini beberapa. Mungkin ada yang harus bertahan ya. Ada yang harus bertahan, harus sabar dulu dalam suatu situasi atau keadaan. Tapi ya dalam situasi itu kamu akan memperoleh peluang. Kamu akan memperoleh kesempatan. Artinya ya peluang untuk lebih baik itu akan datang. Dan jangan disia-siakan. Oke? Apapun itu. Mau kamu menjalani hal-hal yang terasa membosankan, mau kamu menjalani hal-hal yang terasa jenuh,
atau lelah gitu ya. Sebenarnya itu jangan disia-siakan, karena bisa saja dari situ nanti ada kesempatan. Oke? Ini beberapa Aquarius, mungkin ada yang cemas, takut, atau khawatir ya. Kamu khawatir entah di lingkungannya, atau kamu khawatir sama situasinya, keadaannya yang kayaknya toksik ya. Tapi ya kamu harus melawan hal-hal negatif itu. Kamu harus lawan ketakutan, lawan kekhawatiran gitu. Ya lawanlah apapun itu yang sebenarnya negatif atau toksik untuk kamu. Atau memang ya kita hadapi saja. Kita hadapi, kita lawan itu hal-hal yang negatif. Karena kita punya hak untuk maju ya. Kita punya hak untuk memperjuangkan hidup kita, untuk memperjuangkan kerjaan kita, ya. Ini beberapa mungkin harus belajar ya mengatur uang, belajar mengatur finansial. Jadi belajarlah dari pengalaman-pengalaman finansialmu, pengalaman-pengalaman keuanganmu. Karena sedikit atau banyaknya uang, ya tergantung kita mengelola uang. Sedikit atau banyaknya rezeki itu tergantung kita mengelola rezeki ya. Kalau kita tidak mengelola baik, tidak mengelola dengan benar, ya semua sia-sia gitu. Oke? Oke. Terus oke. Aku lihat ya 2026 ya. Ini sepertinya ada yang bersikap aneh gitu. Ada yang menjauh juga aku lihat. Ini bisa juga orang-orang di hidupmu, orang-orang di lingkunganmu, ada kayaknya beberapa menjauh ya. Ini bisa juga saling menjauh. Ada yang saling menjauh atau salah satunya menjauh gitu. Terus apa ya? Ya ada yang menarik diri. Ada yang menarik diri dalam hubungan, dalam relasi. Oke? Terus seseorang menutup-nutupi sesuatu nih. Sepertinya ada nanti menutup-nutupi sesuatu, atau semakin tidak jujur, semakin berbohong, semakin banyak rahasianya ya. Ada kayaknya beberapa orang kayaknya main belakang ya. Main belakang berarti menyembunyikan sesuatu di belakang. Ya itu. Oke. Ada yang menjauh ini mungkin demi kesehatan mental atau apa ya? Karena ini beberapa hubungan, relasi banyak drama, ada huru-hara atau apa nih? Ada hubungan tidak sehat ya. Jadi supaya mental sehat, jiwa sehat ya. Ini ada yang menjauh gitu. Ini bisa siapa aja ya. Kalau ngerasain hubungan, relasi tidak sehat, ya bagaimana supaya kita sehat? Mungkin dengan menjauh bisa sehat. Dengan menjauh ya mental sehat. Jadi ya seperti mengambil kekuatan kembali, mengambil mental kita kembali supaya sehat aja gitu. Jadi kalau bertahan di hubungan, di relasi
di relasi yang toksik ya, itu kan nggak sehat, apalagi mental. Jadi ya mungkin memilih pergi begitu, memilih menjauh ya, supaya sehat lahir batin. Karena ya hubungan yang banyak racun itu menguras energi. Oke? 2026 sepertinya ada yang tidak jujur soal uang ya. Ada nanti tidak jujur soal uang. Jadi kalau berurusan uang ini tidak jujur. Kalau berurusan uang ini kayak banyak manipulasi. Jadi perlu hati-hati ya. Terus ini kalau di lingkungan pekerjaan ya. Kalau di lingkungan pekerjaan sepertinya ada nih kayak menghalang-halangi kamu ya. Ada juga main belakang gitu. Main belakang berarti licik begitu ya. Licik. Oke. Ada beberapa memilih fokus sama kerjaan ya. Ada beberapa memilih fokus aja sama kerjaan. Atau fokusnya ke hal-hal penting aja gitu. Jadi kalau kayak gini tuh biasanya menghindari drama sebenarnya ya. Entah siapa ini. Ada menghindari drama, menghindari masalah ya. Ya udah dengan bekerja aja. Dengan fokus kerja, ya fokus sama bagian kita aja. Fokus sama kerjaan kita aja udah. Karena ya mikirin drama itu lelah ya, capek. Oke, Libra, Gemini, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. Yang kuat Capricorn, Aquarius, Gemini, Virgo, Pisces, Taurus ya. Oke. Kita lihat lagi. Oke. Tetaplah beriman. Kalau kamu ngerasa nggak ada yang bisa diandalkan, nggak ada yang bisa diharapkan, maka berharaplah ke Tuhan. Andalkan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Dan jangan mengandalkan dirimu aja, jangan mengharapkan dirimu aja. Andalkan yang di atas ya. Itu sih. Ada perubahan atau transformasi besar-besaran ya. Oke. Ini beberapa menuju kesadaran spiritual, menuju kebangkitan spiritual ya. Ada mungkin beberapa Aquarius mungkin kita udah melakukan ini itu kesana kemari kayak tidak menemukan tujuan atau tidak menemukan kebahagiaan. Jadi disitulah muncul kesadaran, muncul kebangkitan spiritual. Jadi kayak sadar gitu, bangkit bahwa ya yang kita lakukan itu selama ini ya itulah sebab akibatnya. Kita lakukan ini sebabnya, akibatnya ini. Kita lakukan ini sebabnya, akibatnya itu ya. Jadi ya sebenarnya kembali lagi tentang kesadaran dan kebangkitan. Kayak sadar gitu, bangkit. Sebenarnya saya ini siapa sih? Saya maunya apa ya gitu. Tujuan saya apa? Terus hidup ini sebenarnya buat apa?
bahagia itu caranya apa gitu. Ya itulah muncul kesadaran, kebangkitan ya. Ya untuk menemukan sebenarnya apa arti dari semua ini dan kemana arahnya. Yaitu ini beberapa mungkin ngerasa lelah, capek ya, karena ya mungkin capeknya karena ekspektasi, ambisi. Cuma kan akhirnya kayak ya pulang ke diri sendiri, kembali ke diri sendiri ya. Ya kita tuh maunya gimana, hidup kita kemana arahnya. Ya itulah kesadaran ya. Makanya ya banyak ini tertarik sama hal-hal spiritual, banyak tertarik sama pencerahan ya. Oke, sekarang jangan semuanya kamu bawa ke logikamu sendiri ya. Jangan semua dianalisa hanya dengan pikiran kita sendiri gitu. Karena ada beberapa hal ya itu rahasia Tuhan ya, itu kehendak Tuhan. Jadi kalau kamu bingung kenapa begini, kenapa begitu, ya itulah jalannya, itulah kehendaknya ya. Oke? Ini ada beberapa punya beban pikiran ya. Ada beban banget, beban mikirin keuangan atau kerjaan atau hubungan ya. Kayak ngerasa terbebani begitu. Ini beberapa ada kayak penyesalan atau rasa bersalah gitu ya. Tapi sebenarnya yang udah berlalu udah berlalu ya. Fokus aja di masa sekarang dan fokus ke masa depan. Oke? Ada yang bergejolak ya, ada yang bergejolak batinnya sama kamu, bergejolak hatinya, bergejolak hatinya ke kamu. Terutama hubungan atau relasi yang penuh drama, masalah, huru-hara ya, konflik. Walaupun konflik batin itu tetap aja nggak nyaman sebenarnya. Oke? Tapi ada beberapa kayak ya udahlah dibawa enjoy aja, ya kita nikmati aja. Misalnya nih dalam pertemanan, ya mungkin dalam pertemanan itu bisa aja kan ada yang racun, toksik dan sebagainya ya. Cuma ada yang kayak ya udah belajar berdamai sama keadaan atau menerima perbedaan. Ya udahlah, mungkin dia gitu orangnya. Ya udah, mungkin kamu begini. Ya udah, mungkin kamu begitu. Kayak ya udah saling memahami ya. Ada kayak gitu. Ya berusaha enjoy aja, menikmati. Cuma ada memang situasi atau kondisi yang memang udah toksik ya, toksik parah, pokoknya negatif banget. Ya itu mungkin bikin kita nggak tahan ya. Kalau dalam hubungan atau relasi yang udah sangat menyiksa, lelah, jenuh, ya ini mungkin ada yang pergi, ada yang mengundurkan diri gitu. Oke? Oke. Ini beberapa punya konflik masalah dengan keluarga ya. Jadi kayaknya banyak isu-isu keluarga juga. Jadi harus tenang, harus relax menghadapinya gitu. Jadi kalau mau membuat tindakan, mau membuat keputusan harus tenang gitu ya. Entah kita bertahan, entah kita melepaskan, entah kita mendekat, entah menjauh. Pastikan mengambil tindakan keputusan saat tenang.
relax ya. Oke. Oke. Dan sebenarnya ini ada yang bingung ya. Ada yang bingung gitu, bertahan atau melepaskan. Jadi kembali lagi, ketika mengambil tindakan keputusan ya harus tenang, relax ya. Terus cari pencerahan gitu, titik terang. Aku harus bertahan di sini atau enggak ya? Aku harus pergi, mau lepas atau gimana? Nah, cari pencerahan, cari petunjuk. Kamu butuh itu. Kita butuh kayak gitu. Oke? Oke. Ini Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Yang kuat Scorpio. Cancer, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke. Sama Aquarius sih. Dan Libra itu kuat ya. Libra. Oke. Jadi sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Thank you.